Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Yang 4 hari yang lalu kita tertahan, tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk tadabbur Al-Quran. Allah mempunyai cara yang banyak untuk menahan orang tidak diberikan kesempatan, ya kan? Tidak diberikan kesempatan. Kita saja sudah merasakan tuh ya, selama 4 hari apa 3 hari kemarinnya? 4 hari kali ya? 4 hari, iya. Ditahan oleh Allah ya. Jadi Allah tuh bisa menahan segala sesuatunya, termasuk matahari pernah ditahan sama Allah ya. Pernah ditahan oleh Allah. Gitu. Ketika umatnya Nabi Musa ya, ditahan juga gerakannya oleh Allah. Jadi Allah bisa menahan kesempatan itu. Yang paling penting itu adalah kesempatan kita ya. Diberikannya kita kesempatan oleh Allah untuk bisa bangun pagi, sholat subuh berjamaah gitu. Kemudian kita berzikir, tadabbur Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi, walaupun 1 ayat 2 ayat ya. Nah, banyak disyukuri ya. Karena itu adalah rezeki yang paling agung. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita sudah berada di ayat 58 dan 59 ya. 58 59 gitu ya. Kemarin kan 57 ya. Ya, itu sekarang 58 59. Ya, silakan dibaca.
Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Wa in qulna dkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak, lagi enak dimanapun yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini ayat yang ke-58-nya ya. Ayat yang ke-59. Fabaddalal ladzina dzalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka dari itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksaan dari langit karena mereka berbuat fasik. Ini sifat keras kepala orang-orang Yahudi setelah mereka memperoleh kemenangan, tidak dengan bersyukur kepada Allah. Menang dari mana sih dia? Orang Yahudi. Sama itu Fir'aun ya. Menang dari kejaran Fir'aun. Itu kan di Mesir itu ya. Di Mesir. Di Laut Merah. Makanya kalau dari Mesir ke Jeddah itu namanya Laut Merah di situ ya. Laut Merah. Di Jeddah juga ada Laut Merah gitu. Jadi menangnya kaum Yahudi itu yang ditolong oleh Allah melalui tongkat Nabi Musa ya untuk membelah lautnya, maka Allah perintahkan ya, Allah perintahkan untuk pindah dari Mesir menuju Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis itu? Di Palestina, Baitul Maqdis ya, Palestina ya. Kemudian makanlah dari hasil buminya yang banyak. Makanya kalau di Palestina itu tanahnya subur. Tanahnya subur. Dan makanlah dari hasil bumi yang banyak lagi enak dimanapun yang kamu sukai. Enak nggak itu? Allah perintahkan kayak begitu, dikasih enak gitu, masih juga ngeyel itu ya kan. Ini yang dibilang keras kepala. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, ya keras kepala juga. Ya. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Sambil bersujud masuk ke pintu gerbang, dan katakanlah dan berdoalah, bebaskanlah kami dari dosa. Jadi minta dibebaskan dari dosa yang sudah ditolong masih juga nih. Ini masih ada juga nih ngeyelnya nih ya. Udah selamat padahal ini, udah selamat. Bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalau bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah, ya kan? Di ayat yang lain juga Allah berfirman begitu ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmat. Makanya kita banyak-banyak bersyukur aja terus ya kan? Gitu. Sehingga Allah tambahkan nih nikmat.
Ayat yang selanjutnya, lalu orang-orang yang zalim. Siapa dia? Orang yang mengganti perintah dengan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada Allah. Jadi sejak dulu ada Yahudi zalim, ada perintahnya tapi dia tidak kerjakan perintahnya, tapi dia mengerjakan sendiri. Apa namanya itu orang? Disuruh sholat mah nggak mau, kalau disuruh yang lain mah mau. Gitu ya. Dia bikin ibadah sendirilah. Gitu. Bikin ibadah sendiri gitu. Padahal sudah ada ketetapannya di kitab Taurat, itu sudah ada ya. Sampai diganti kitabnya tuh sekarang, nggak ada Taurat lagi orang Yahudi. Kitabnya namanya apa? Talmud. Ya, pinter Andri. Pernah ke sana sih Andri ya? Andri belum sampai Andri. Belum. Andri belum sampai. Baru sampai Perancis doang Andri. Hah? Spanyol. Udah sampai Spanyol tuh Andri, itu keren ya kan? Gitu. Udah sampai Spanyol. Jadi kitabnya saja sudah diganti. Maka kita nggak mau mengganti. Dan kitab ini Al-Quran sampai kiamat nggak bakal bisa diganti. Mau di Medan, kalau baca Qurannya sama, baca Qurannya sama. Tapi kalau orang Yahudi, orang Nasrani, baca kitab sucinya beda. Coba orang Nasrani yang di Jawa gitu, suruh baca kitab sucinya gitu, pasti dengan bahasa Jawa. Gitu nggak kompak dia agamanya. Agama domestik namanya. Agama domestik nggak kompak. Kalau kita kompak, di Afrika pakai Quran dengan berbahasa Arab, termasuk di Papua pakai Qurannya berbahasa Arab. Jadi ada yang mau mengganti gitu dengan bahasa lain gitu, nggak bisa gitu ya. Sudah dijaga, Al-Qurannya sudah dijaga gitu. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga. Hebat itu ya kan. Orang Yahudi udah dikasih kitab yang bagus, Taurat dia ganti, dia nulis sendiri gitu. Kita juga ada orang-orang yang kayak gitu ya kan, pengen mengganti gitu. Maka ritual-ritualnya nggak pakai Al-Quran, pakai kitab yang dia tulis. Ada nggak? Ada. Makanya kita juga suka ngedengernya bingung, kenapa begini ya gitu ya, kenapa begini. Sama selawat Nabi juga begitu. Ada yang kita dengar asing tuh, padahal selawat Nabi itu sudah ada ajarannya sejak dari zaman Nabi. Kamu baca apa? Selawat Nabi. Kok bunyinya kayak begitu? Kita juga kaget itu ya kan? Kenapa? Dia sudah mengganti. Sudah mengganti. Jadi jangan diikutin, kalau yang mengganti itu jangan diikutin. Sebab nanti kalau ngikutin sama seperti orang Yahudi. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka dari itu kami timpakan atas orang-orang zalim itu siksaan dari langit karena mereka berbuat fasik. Jadi orang-orang itu termasuk orang-orang yang fasik, mendapat siksaan dari langit. Ayat ini merupakan celaan atas mereka karena mereka menolak untuk berjihad dan memasuki tanah suci Baitul Maqdis. Enggak mau dia masuk tanah suci Baitul Maqdis. Ini zaman ini masih ada Nabi Musa ini. Ini ada Nabi Musa ini. Bahkan ada nabi namanya Yusha bin Nun. Pernah dengar enggak? Enggak dengar ini. Iya. Oh, dengar nabi, nama nabi 124.000 ya kan. Kalau namanya Udin dengar nggak Udin? Itu tetangga sebelah Udin, tahu Udin ya kan. Yusha bin Nun nabi, itu mah pasti masuk surga tuh. Nabi dia. Ya. Jadi orang-orang yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya masuk surga, dia hafalin, diingat-ingat gitu ya. Jadi orang-orang itu
tidak mau berjihad dan tidak mau memasuki tanah suci Baitul Maqdis setibanya dari Mesir bersama Musa alaihissalam. Sekarang malah orang Yahudi nyerang Baitul Maqdis, pengen tinggal di Baitul Maqdis. Dulu nggak mau, sekarang mau. Kan emang dasar Yahudi susah lah kalau dipikirin itu Yahudi itu ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memasuki tanah suci dan memerangi kaum Amalek yang kafir. Gitu. Ada kaum Amalek yang kafir suruh diperangi. Makanya mentalnya orang Yahudi ciut, nggak ada berani-beraninya. Gitu. Nggak ada berani-beraninya. Pengecut. Kemarin begitu, dia nyerang duluan gitu. Ketika diserang balik, dia minta apa? Damai. Minta gencatan senjata. Begitu, orang Yahudi begitu. Makanya jangan takut sama orang Yahudi. Kalau ada di sini orang Yahudi, ketika dia mukul sekali, kita pukul lagi. Minta damai dia pasti, minta damai. Ya ampun gitu. Ini orang Yahudi tuh. Jadi gayanya doang. Pokoknya kalau orang menang di gaya, itu namanya Yahudi. Ya kan? Namanya Yahudi, menang di gaya gitu. Padahal mentalnya itu lemah sekali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memasuki tanah suci dan memerangi kaum Amalek yang kafir. Namun mereka menolak untuk berperang dan bersikap lemah dan lesu. Jadi sesungguhnya orang-orang Yahudi itu sikapnya lemah. Gitu. Kamu kalau di TV mah gayanya nggak kira-kira gitu ya kan? Kalau suruh berantem gitu, nanti pada waktunya gitu ya kan, pada waktunya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampakkan mereka ke tengah padang Sahara yang menyesatkan sebagai hukuman bagi mereka. Dilemparin sama Allah tuh ke tengah padang Sahara gitu. Itu kalau kamu sudah pernah ke padang Sahara gitu, mengerikan juga gitu. Ya sama saja padang Sahara itu ya gitu. Karena terbuatnya dari pasir, bukan rerumputan gitu ya kan, bukan rerumputan. Itu di surat Al-Maidah ayat 21, lihat itu ya. Surat Al-Maidah ayat 21. Dilempar itu oleh Allah ke padang Sahara ya. Sebagian ulama negeri itu disebut namanya Ar-Riha. Sudah ketemu? Ya, silakan dibaca. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Sudah ada ketentuannya tuh, suruh masuk. Dulu suruh masuk nggak mau, sekarang nggak disuruh malah nyerang. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Dia berbalik karena takut kepada musuh. Ya. Jadi tanah Palestina itu ditentukan Allah bagi kaum Yahudi selama mereka beriman dan taat kepada Allah. Kalau nggak taat, nggak boleh dia tinggal di situ. Makanya sampai sekarang dia nggak boleh tinggal di situ. Dia nggak taat sama Allah.
Udah bagus masih ditinggal di muka bumi, ya kan? Mestinya dia suruh cari bumi yang lain. Orang yang gak taat sama Allah itu suruh cari bumi yang lain, gitu. Katanya pindah ke planet Mars gitu. Emang planet Mars punya siapa juga? Kan punya Allah juga gitu, ya kan? Oh ya, kebalik papan dia. Masuk kuburan. Gitu ya. Ini orang-orang Yahudi nih ya. Hal ini terjadi setelah mereka berhasil keluar dari padang pasir ya, di mana mereka sempat tersesat selama 40 tahun bersama Yusa bin Nun alaihissalam. Dia tersesat selama 40 tahun di padang pasir tuh ya. Makanya kalau di padang pasir itu ada lagunya tuh, ke utara, ke selatan, apa lagunya itu? Ada itu lagunya itu. Ke barat, ke timur, lagunya siapa itu? Pak Rahman ingat nggak lagu itu? Hah? Pan bersua hebat dia, hafal dia. Gitu ya. Jadi nggak tahu barat, nggak tahu utara. Hal ini terjadi setelah mereka berhasil keluar dari padang pasir, di mana mereka sempat tersesat selama 40 tahun bersama Yusa bin Nun alaihissalam. Kemudian Allah membuka negeri itu untuk mereka pada sore hari Jumat. Dibukanya pada sore hari Jumat. Makanya hari Jumat itu hari yang istimewa ya. Hari istimewa gitu. Kita juga sekarang kalau hari Jumat kan sholat Jumat ya kan. Sholat Jumat, bikin Jumat berkah gitu ya. Sholat Jumat. Kalau kamu upacara ya hari Jumat. Bukan. Hari apa upacaranya? Oh, di Senin. Oh, Jumat sholat Jumat. Sunnah Jumat. Pada hari itu perjalanan matahari ditahan sejenak oleh Allah hingga akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka untuk memasuki pintu negeri itu, Baitul Maqdis, sambil bersujud sebagai pernyataan syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka berupa kemenangan, pertolongan dan kembalinya negeri mereka. Kadang orang Yahudi itu dia tahu kan kalau dia taubat caranya dia gimana. Orang Yahudi bunuh diri ya, saling membunuh gitu, taubatnya begitu. Dia suka banding-bandingkan juga dengan orang Islam. Dia tahu orang Islam tuh keren, hebat. Orang Islam itu keren. Taubatnya cuma bagaimana? Baca istighfar doang. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Itu taubatnya orang Islam itu. Hebat tuh. Katanya enggak keren, lu mau mati, ya kan? Kenapa? Dosanya terlalu banyak sama Allah. Gitu. Makanya dia harus bunuh diri. Dosanya terlalu banyak. Kita makan nggak banyak-banyak amat kali dosanya ya kali, ya kan? Nggak ngelawan sama nabinya, gitu kan? Nggak ngelawan sama nabinya. Tapi kalau ada orang yang ngelawan sama nabinya juga dosanya gede juga, sama kayak orang Yahudi. Gitu. Berapa nabi? Iya pada saat itu ya masih juga nggak taat. Kita mah nabinya cuma satu, taat gitu. Maka dosanya nggak terlalu banyak. Iya. Nggak seperti orang Yahudi gitu. Makanya kita mah suruh taubatnya apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ntar habis subuh astagfirullah. Makanya habis sholat disunnahkan untuk istighfar 3 kali gitu kan. Nabi ngajarinnya begitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Gitu kan? Diajarin sama Allah, sama Nabi. Gitu. Kita taat tuh sama Nabi. Ntar dohor begitu lagi, istighfar lagi, asar begitu lagi, istighfar lagi. Jadi orang Islam itu beruntung dan sangat enak sekali gitu. Ini orang Yahudi nggak taat nih karena ditinggal Nabi Musa 40 hari itu kali ya. Dia bukan cuma Nabi Musa yang pada saat itu ada. Iya. Diserahkan Nabi Harun pun dia nggak taat. Karena Iya. lemah Nabi Harun. Hah? Lemah Nabi Harun itu. Iya, tetap aja. Gitu. Pokoknya gini. Sama.
Kalau ada satu kampung didatengin tuh juru dakwah, tetap aja dia nggak taat. Katanya ini mah terlalu lemah. Didatengin yang agak keras juga, ini mah kekerasan, gitu. Terlalu keras. Terus apa lagi? Yang didatangkan yang sering suka ketawa-ketawa lah dakwahnya gitu kan. Ini mah pelawak. Pokoknya nggak ada enak-enaknya aja. Di matanya nggak ada yang bagus. Orang Yahudi itu begitu. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, emang dia Yahudi. Banyak alasan. Gitu. Ya kan? Jadi nggak ada yang cocok. Ya. Yang cocok dia dengan siapa? Kalau Fir'aun dibangkitkan lagi hidup gitu, cocoknya sama Fir'aun. Ya, cocoknya sama Fir'aun. Jadi itulah puncak pembangkangan dan pengingkaran orang-orang Yahudi. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka adab dan siksanya dikarenakan kefasikan mereka, yaitu keluar dari ketaatan kepadanya. Jadi sudah diadab, artinya orang yang diadab itu dia keluar dari ketaatan. Maka kita harus banyak bersyukur terus supaya diberikan oleh Allah kekuatan untuk kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah berikan kepada kita semua kekuatan, kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan rahmat kepada kita dan keluarga kita sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.